Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, di mana ada pertempuran berkecamuk, di sanalah kesetiaan seorang prajurit dibuktikan. Setia, menurut kamus bahasa kita, adalah berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian, berpegang teguh pada konsensus, berpegang teguh pada kesepakatan bersama. Itu yang disebut setia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kesetiaan terhadap Allah. Belajar dari kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saat ini kami memohon, berkenanlah Engkau membuka pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekarang mari kita baca Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut, meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Tema khotbah kali ini, tetaplah setia kepadanya. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Ini adalah sebuah himbauan agar manusia tetap setia kepada Allah. Hal ini sangat penting saudara sekalian, terlebih bagi kita, orang Kristen yang berimankan Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa? Sebab dalam menjalani kehidupan yang setia kepada Allah, ada 3 godaan besar yang acap kali menghampiri kita. Yang pertama, berhala. Berhala itulah yang menjermuskan Raja Ahaz, sehingga dia tidak berlaku setia kepada Tuhan. Dulu, berhala itu adalah patung yang disembah, pohon, batu yang disembah. Tetapi di era sekarang ini, berhala itu adalah sesuatu yang dapat menghalangi kita jumpa dengan Tuhan. Jadi bisa saja berhala itu adalah pekerjaan kita, hobi kita, kesibukan kita, segala hal yang dapat menghalangi perjumpaan kita dengan Allah, itulah yang disebut berhala. Yang kedua, hedonisme. Hedonisme adalah suatu gaya hidup yang menjadikan kenikmatan itu sebagai tujuan atau nilai yang tertinggi.
Dan yang ketiga adalah materialisme. Orang bekerja keras, mencari uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan harapan jika mereka mendapatkan semuanya itu, mereka akan berbahagia. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah orang yang banyak uang, dia pasti berbahagia? Apakah orang yang punya banyak harta, dia pasti berbahagia? Banyak orang berpikir, jika mendapatkan semuanya itu, dia akan berbahagia. Dan karena itu, hubungan dengan Tuhan itu dianggap kelas 2. Beribadah kepada Tuhan itu dianggap tidak begitu penting dibandingkan membangun kehidupan, mengejar uang dan harta. 3 hal inilah yang acap kali menggoda manusia untuk berpaling dari kesetiaannya kepada Allah. Berhala, hedonisme, dan materialisme. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Cerita ini berlatar belakang pemerintahan Raja Ahaz di Yehuda dan Raja Hosea di kerajaan Israel Utara. Sang Nabi menghimbau dengan penuh semangat agar umat Allah tetap setia kepada Tuhan, agar umat Allah tidak meninggalkan Tuhan. Itulah yang disuarakan oleh Nabi. Dan sang Nabi mengingatkan, jangan pernah mengandalkan kuasa lain selain kuasa Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Hal ini jelas dari perkataan Nabi di dalam ayat 1 bacaan kita. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Dari apa yang dikatakan oleh Nabi ini, jangan jadikan Mesir sebagai penolong satu-satunya. Jangan andalkan kekuatan Mesir. Disebutkan di sini secara rinci, jangan andalkan kudanya. Jangan andalkan kereta perangnya. Jangan andalkan pasukan berkudanya. Jangan andalkan semuanya itu. Umat diminta untuk mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Kalau Tuhan diimani sebagai Allah yang Maha Kuasa, tempatkan Dia sebagai penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan kehidupan kita, Tuhan meminta, jadikan Dia sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Itu sesungguhnya yang disuarakan oleh Nabi Yesaya di sini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Celaka saudara sekalian, celaka bukan berkat. Mengandalkan manusia itu bukan berkat. Mengandalkan manusia itu kutuk di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan tergoda dengan orang yang kaya. Jangan tergoda dengan orang yang berpengaruh. Lalu engkau mengandalkan mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Penyelamatmu satu-satunya adalah Tuhan. Di dalam pergumulan kehidupan yang seberat apapun, andalkanlah kuasa Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Artinya jangan mendatangi orang-orang yang engkau pandang mampu menolongmu, lalu engkau melupakan Tuhan. Mendatangi orang boleh, minta tolong pada orang boleh. Tetapi jika menjadikan mereka sebagai penolong satu-satunya, itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan adalah Allah yang kita sembah. Andalkan kuasanya. Jangan tergoda mengandalkan kuasa manusia. Kuasa Allah itu membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Tetapi kuasa manusia acap kali mengecewakan kita. Karena itu andalkan kuasa Tuhan. Itu himbauan Nabi Yesaya bagi kita saat ini. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa sampai Nabi Yesaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini? Mengapa sampai Nabi Yesaya mengatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan? Mengapa? Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika dia melihat kelakuan Raja Israel Utara, Hosea, sungguh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada 2 hal yang memicu kebenaran firman Tuhan ini harus segera disampaikan. Yang pertama, Hosea terlalu percaya kepada Mesir. Hosea mengandalkan kekuatan manusia, dan itu yang Tuhan tidak suka. Yang kedua, Hosea terjepit. Terjepit Hosea. Saat itu, dia sedang dikepung oleh tentara Asyur. Di saat posisinya terjepit, Hosea tidak meminta pertolongan Tuhan. Hosea tidak mencari wajah Tuhan. Tetapi Hosea melihat Mesir dan Hosea yakin Mesir dapat menolongnya.
Karena sikap dan kelakuan Hosea yang seperti ini, Tuhan datang mengingatkan Hosea melalui nubuatan dari Nabi Yesaya. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sesungguhnya mau mengarahkan Hosea agar kembali ke jalan yang benar. Sikap iman yang benar ketika kita terjepit, ketika kita punya pergumulan kehidupan adalah mencari wajah Allah, mengandalkan kuasa Allah. Itulah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi acap kali dalam menempuh kehidupan, kita sering berlaku seperti Hosea. Kita melupakan Tuhan dan pikiran kita, hati kita, perasaan kita terarah pada manusia. Kita andalkan kuasa manusia. Seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang dapat menolong kita. Tidak, saudara sekalian, penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Andalkan kuasanya. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam pikiran sesama manusia yang ada di sekitarmu. Itu adalah penolong satu-satunya. Penolong satu-satumu hanyalah Tuhan. Karena Hosea mengandalkan Mesir, apa yang terjadi selanjutnya? Perhatikan ayat 2 dan 3 bacaan kita. Di sini Tuhan mendatangkan malapetaka bagi kerajaan Israel Utara. Dan dia akan bangkit melawan kaum penjahat. Kaum penjahat yang dimaksud ini siapa? Kaum penjahat yang dimaksud adalah orang-orang yang melupakan Tuhan dan mengandalkan kuasa lain. Mengandalkan kuasa Firaun, Raja Mesir. Itu adalah penjahat di mata Tuhan. Jika engkau percaya Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lalu di saat engkau terjepit, di saat engkau punya pergumulan kehidupan yang sungguh berat, engkau mengandalkan kuasa lain, kuasa dukun, kuasa orang pintar, kuasa paranormal. Engkau mengandalkan kuasa mereka. Bagi Tuhan engkau adalah seorang penjahat. Engkau bukan orang baik. Dan Tuhan akan bangkit melawanmu. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Dan dia sangat kecewa jika umat yang mengandalkan kuasanya berpaling mengandalkan kuasa lain. Tuhan memiliki kekuasaan yang maha dahsyat. Dan itu digambarkan dalam bacaan kita. Dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tuhan menggambarkan dirinya seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Bayangkan saudara sekalian, Tuhan menggambarkan dirinya seperti seekor singa muda. Singa kalau mempertahankan mangsanya, dia mempertahankan mati-matian. Kendati dia bertarung hidup mati untuk mempertahankan mangsanya itu. Jika Tuhan berpihak kepada kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan penjahat apapun memasuki kehidupan kita dan menghancurkan kita. Inilah kekuasaan dari Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang kelima, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Alangkah indahnya kehidupan jika kita dilindungi oleh Tuhan. Kita akan dijauhkan dari celaka. Tuhan akan berjaga-jaga di sekitar kehidupan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Inilah pentingnya mendekat kepada Tuhan dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Jika itu kita lakukan, Tuhan ibarat burung yang berkepak-kepak melindungi kita. Kita menjadi harta kesayangan Tuhan yang selalu dijaga dan dilindunginya. Saudara, Hosea dan umat Israel telah jatuh ke dalam dosa. Saudara tahu apa dosa mereka? Perhatikan ayat yang ke-7. Dari ayat yang ke-7 kita tahu bahwa Hosea dan umat Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di zaman itu ada dua dewa yang sangat terkenal, yaitu Baal dan Molok. Orang yang menyembah Molok tidak tanggung-tanggung mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada Molok. Nah, Hosea dan umat Israel, termasuk juga Raja Ahaz di kerajaan Israel Selatan, jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan ini menghancurkan masa depan mereka.
Tuhan menghukum mereka. Bangsa Asyur yang menyerang Israel, Israel Utara dan Israel Selatan, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan menghukum para penyembah berhala yang ada di Israel. Karena penyembahan berhala, masa depan bangsa Israel menjadi berantakan. Karena itu, melalui bacaan kita saat ini, perhatikan ayat yang ke-6. Nabi Yesaya meneriakkan kata, bertobatlah. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Meninggalkan Tuhan itu adalah dosa. Mengandalkan kuasa lain itu adalah dosa. Dan Nabi Yesaya minta agar umat segera bertobat. Jika ingin dipulihkan kerajaannya, jika ingin dipulihkan keluarganya, jika ingin kehidupan pribadinya dipulihkan, yang diminta oleh Tuhan hanya satu kata, bertobatlah. Bertobat artinya pikiran kita mengikuti pikiran Allah. Kehendak kita, kemauan kita mengikuti kehendak dan kemauan Allah. Itulah yang disebut dalam sebuah kata bertobat, yang dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Dalam bahasa Ibrani, syub. Pikiran kita, hati kita terarah sepenuhnya kepada Allah dan mengikuti kemauan Allah. Jika Hosea dan umat bertobat, masa depan itu akan dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Bacalah ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Asyur yang merupakan musuh mereka, yang mau menghancurkan mereka, itu akan rebah oleh pedang. Tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Pedang siapa? Kalau bukan pedang orang, kalau bukan pedang manusia, lalu pedang siapa? Tangan perkasa Tuhanlah yang akan berpihak kepada orang-orang yang mengandalkan kuasanya. Kekuasaan Tuhanlah, kekuatan Tuhanlah yang akan menghancurkan orang-orang yang mau menghancurkan kita. Di dalam menjalani kehidupan ada saja orang yang iri dengan kita, yang tidak suka dengan keberhasilan kita, dan dengan berbagai cara mau menghancurkan kita. Pegang kebenaran firman Tuhan ini. Ketika hatimu tertambat kepada Allah, ketika hatimu berserah sepenuhnya kepada Allah, Tuhanlah yang menjadi pembela kehidupan kita. Saudara, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa relevansinya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, berhala itu menghancurkan masa depanmu. Jangan ada berhala dalam hidupmu, sebab berhala itu menghancurkan masa depanmu. Kerajaan Israel Utara hancur, dihancurkan oleh tentara Asyur, karena mereka menyembah berhala. Mereka memang mengimani Tuhan, sebagai penyelamat mereka. Tetapi ketika mereka punya masalah, mereka menyembah berhala, datang kepada berhala, dan mengandalkan kuasa berhala. Dalam kehidupan ini, acap kali tanpa kita sadari, handphone bisa menjadi berhala bagi kita. Kedudukan menjadi berhala bagi kita. Pangkat menjadi berhala bagi kita. Harta kekayaan menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kapan semuanya itu menjadi berhala? Ketika semuanya itu merampas perhatian kita dan menghalangi kita untuk berkonsentrasi, bersekutu dengan Tuhan, dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau dulu berhala itu adalah sesuatu yang disembah seperti patung, batu, pohon, matahari, dan lain sebagainya. Orang Mesir menyembah matahari dan itu adalah penyembahan berhala. Tetapi sekarang ada banyak hal yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Karena itu waspadalah. Karena berhala itu bisa menghancurkan masa depan kita. Yang kedua, bangunlah kehidupan yang selalu mencari Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ada saja tantangan, ada saja pergumulan kehidupan, ada saja kesulitan hidup yang kita alami. Sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan semuanya itu, carilah Tuhan. Jangan cari orang pintar, jangan cari dukun, jangan cari paranormal, carilah Tuhan. Itulah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kita mencari kuasa lain,
Hal itu adalah tindakan yang dapat memicu api cemburu Tuhan. Berbahagialah orang yang selama hidupnya hanya mengandalkan kuasa Tuhan dan tidak tergoda untuk mencari kuasa lain atau mengandalkan kuasa lain. Yang ketiga, saat kita jatuh ke dalam dosa, langkah yang bijak adalah segera bertobat. Sebab Tuhan sangat mengasihi orang yang bertobat dari segala kesalahan dan dosanya. Bertobat bukan berarti kita rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin bekerja di gereja, dan lain sebagainya. Bertobat bukan dalam pengertian yang seperti itu. Bertobat itu artinya pikiran kita mengikuti pikiran Tuhan, kemauan kita mengikuti kemauannya Tuhan. Itulah sesungguhnya pengertian yang mendasar dari bertobat. Kita sekarang berada di Minggu Advent yang kedua. Masa Raya Advent memotivasi umat Allah untuk segera berbenah diri, mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Dia sangat mengerti kita, lebih dari yang kita pikirkan. Allah itu kasih. Dia sangat mengasihi orang-orang yang mau kembali kepadanya. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini jelas bagi kita, masa depan itu sungguh ada. Ada bagi mereka yang taat kepada Tuhan dan mempercayai kuasa Tuhan sepenuh hati. Yang tidak tergoda dengan kuasa lain, dia hanya mengandalkan kuasa Tuhan di dalam menjalani kehidupannya. Selamat menghayati masa Raya Advent. Tuhan memberkati kita. Amin.